tafsir ijma' maknanya adalah al-maut, kematian. Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menimba ilmu sampai mati. Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu sampai mati. Karena tidak ada manusia yang sempurna, sebab kita diciptakan dalam posisi semuanya penuh dengan keterbatasan. Kita berusaha untuk memperjuangkan itu dengan terus belajar, mengikuti kajian dan aneka kegiatan-kegiatan ilmiah, diiringi dengan semangat untuk mengamalkannya. Karena itu tidak lupa kita ucapkan setelah bersyukur kepada Allah, kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Al-Maghfirah yang telah memberikan kita kesempatan berupa fasilitas untuk bisa belajar di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi para takmir. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamu daqa'iqal ilmi, ta'allamu daqa'iqal ilmi li'alla yadhi'a daqa'iquhu. Pelajarilah ilmu-ilmu yang jarang dibahas oleh masyarakat. Pelajarilah daqa'iqul ilmi, bagian-bagian yang rinci dalam masalah agama. Li'alla yadhi'a daqa'iquhu, agar bagian yang rinci itu tidak hilang. Sebab ilmu itu akan menjadi lestari dan bisa bertahan selama manusia mempelajarinya. Tapi ketika masyarakat sudah tidak mau mempelajarinya, lambat laun ilmu itu akan dilupakan. Karena itu keberadaan majelis ilmu adalah upaya untuk menjaga kelestarian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajarinya, dengan kita berusaha untuk mengkajinya, akan tetap selalu lestari di tengah masyarakat. Biar lebih maksimal, kami persilahkan kepada jamaah yang berada di sebelah kanan bisa merapat ke depan, memberi kesempatan barangkali bagi yang ada di luar agar bisa bergabung di dalam. Silahkan di sini bisa maju. Yang penting tidak menghalangi kamera. Nah. Jazakumullah khairan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikanlah kelonggaran di majelis, semoga Allah memberikan kelonggaran bagi kita semua. Dan di antara ilmu yang barangkali cukup jarang dibahas dalam forum kajian-kajian umum adalah ilmu seputar masalah pembagian waris. Sebab ilmu ini cukup mudah lupa karena melibatkan perhitungan. Ada juga orang yang dia tidak mau belajar ilmu waris dengan kekhawatiran ilmu ini berat. Akhirnya wedi dhisik, sudah takut duluan sebelum dia mengenal. Orang kalau sudah takut duluan, mungkin semangat dia untuk mempelajarinya jadi kurang. Sehingga dia tidak mau belajar karena khawatir nanti tidak kerepotan. Ada Pak kayak gitu Pak? Banyak ya. Takut belajar, khawatir apa? Repot menjaganya. Maka dia tidak mau untuk mendekatinya karena dia takut untuk mempelajarinya. Tapi insya Allah dalam kajian kita di kesempatan ini saya akan upayakan untuk menyampaikan materi dengan sederhana, sesederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa bawa pulang catatan yang baik yang kira-kira bisa menjadi bekal bagi kita dalam masalah pembagian waris. Tayyib. Saya akan berikan beberapa muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita menginjak kepada materi tentang masalah pembagian waris. Salah satu buku yang telah saya tulis judulnya Pengantar Ilmu Waris, dan buku itu alhamdulillah sudah selesai kita bedah di ANB Channel. Barangkali sebagian jamaah sudah pernah ada yang mengikutinya. Dan sebenarnya latar belakang dari buku ini adalah melanjutkan kajian yang dulu pernah disampaikan oleh salah satu guru saya. Beliau seusia dengan saya, lulusan Lipia, Al-Ustadz Nur Khalis Majid. Tapi bukan
Pak Dr. Nurholis ya, ini beda. Beliau berasal dari Boyolali dan waktu itu saya sempat belajar bersama beliau ketika di pesantren Bin Bas. Saya guru matematika, beliau guru faraid. Guru matematika ngaji kepada guru faraid. Kemudian Allah takdirkan beliau meninggal dunia, tapi catatan itu masih ada. Lalu semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Catatan itu saya ubah dan jadilah buku pengantar ilmu waris. Taib, dan itu saya tulis pada waktu awal pandemi. Baik, muqaddimah yang pertama jamaah, bahwa dalam kajian ilmu waris ada dua pembahasan yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pembahasan fikih. Yang kedua pembahasan perhitungan. Yang pertama pembahasan fikih, yang kedua pembahasan ilmu hisab. Pembahasan fikih itu lebih kepada pendekatan teoritis. Pembahasan fikih lebih kepada pendekatan teoritis. Setiap orang insya Allah bisa memahaminya dengan sangat mudah. Sebab bentuknya adalah pendekatan teoritis. Contohnya gimana Pak? Contoh ya, anak laki-laki dapat warisan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Contoh yang lain, orang yang beda agama nanti mereka tidak bisa saling memberikan warisan. Contoh yang lain, keberadaan anak laki-laki menghalangi saudara mayit untuk mendapatkan warisan. Contoh yang lain, orang yang membunuh dia terhalangi untuk bisa mendapatkan warisan. Teori-teori semacam ini sifatnya adalah kajian fikih dalam masalah ilmu waris. Dan insya Allah kaum muslimin bisa memahaminya dengan sangat mudah, karena sifatnya sebagaimana kita belajar bagaimana cara sholat, sebagaimana kita belajar bagaimana cara puasa, sebagaimana kita belajar fikih-fikih yang lainnya. Di situ tidak melibatkan perhitungan sama sekali. Sifatnya hanya teori-teori yang itu merupakan dasar utama sebelum menginjak kepada masalah perhitungan. Anda kalau belajar teori fikih ilmu waris, insya Allah tidak sangat menakutkan. Karena tidak melibatkan apa tadi? Perhitungan. Sehingga bagi kita ketika belajar ilmu itu begitu mudah, dan itu menjadi landasan bagi siapapun sebelum dia belajar tentang perhitungan masalah warisan. Ini yang pertama. Ada jenis yang kedua, yaitu ilmu hisab. Bagian ini yang melibatkan perhitungan. Nah, ketika sudah melibatkan perhitungan, maka dibutuhkan suasana yang lebih serius. Di situ ada istilah perhitungan munasakhat. Kalau ada orang meninggal, lalu ada ahli waris yang berhak dapat warisan, warisan belum dibagi, sampai akhirnya ahli waris ini meninggal dunia. Belum dibagi lagi, sampai akhirnya ada ahli waris ketiga yang meninggal dunia. Wah, itu terus cara pembagiannya gimana? Akan dilakukan pembagian atau perhitungan dengan sistem bertingkat. Yang itu dalam ilmu waris disebut dengan munasakhat, teori munasakhat. Atau juga menemukan kasus ketika dibagi ternyata sisa. Loh kok sisa? Enggak habis. Maka dilakukan penyelesaian yang disebut dengan rot. Disebut dengan rot. Ada juga pembagian yang ketika dilakukan kurang. Sehingga pecahannya ketika ditotal itu lebih dari 1. Nah, ketika kurang, maka dilakukan penyesuaian yang disebut dengan aul. Model-model seperti ini dilakukan di tahapan ilmu hisab. Model seperti ini dilakukan di tahapan ilmu hisab. Dan waktu saya belajar di Madinah International University, di Mediu, semester 4 dan 5, ada 2 semester ya, cuman 2 SKS, kita belajar tentang pengantar ilmu waris. Ujiannya isinya cuma ngitung dan masing-masing peserta dikasih 1 kertas untuk oret-oret. Sudah. Jadi persis seperti ujian matematika. Ini 1 kertas oret-oret dan cuman pilihan ganda ya.
Kamu hitung ini, ketemu akhir jawabannya itu angka. Sama seperti ketika kita belajar matematika. Nah itu pondasinya adalah ngerti tentang munasakhat, ngerti tentang aul, ngerti tentang rad, dan beberapa model perhitungan dalam masalah ilmu waris. Insya Allah bagian ini tidak kita bahas di forum ini. Tenang ya, jadi Anda nggak usah takut. Kita lebih banyak membahas dari sisi kajian fikihnya, tidak membahas dari sisi kajian perhitungannya. Muqaddimah yang kedua, dilihat dari objek yang dipelajari dalam masalah pembahasan warisan. Yang tadi ada dua ya. Pertama apa? Teori fikih. Yang kedua, ilmu hisab. Maka para ulama mengatakan, orang yang belajar ilmu waris ada dua tingkatan. Orang yang belajar ilmu waris ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang belajar ilmu waris hanya pada pembahasan fikih saja. Dan ini berlaku bagi masyarakat awam secara umum. Bagi mereka yang kira-kira kesulitan untuk belajar dari sisi ilmu hisab, bagi mereka yang kesulitan untuk belajar dari sisi ilmu tentang masalah perhitungan, maka mereka hanya diarahkan untuk belajar teori fikihnya. Tayyib. Untuk jenis tingkatan ini, tidak dituntut agar bisa menyelesaikan perhitungan warisan. Namun kita ajarkan ilmu waris kepada mereka sebagai bekal jika nanti dalam keluarganya ada kasus pembagian warisan, maka jamaah sudah punya ilmu pengantar sehingga saat sang ustadz memberikan fatwa, dia bisa menerima dengan legowo. Dia bisa menerima dengan sukacita. Kenapa? Dia sadar ini aturan Allah. Enggak pakai ngeyel, enggak pakai ribut, enggak sampai harus naik ke pengadilan. Karena masing-masing sudah paham. Ini ada aturan syariat Allah, yang mana aturan ini kalau tidak dipenuhi bisa berbahaya. Dan itu dibutuhkan bagi masyarakat umum. Sehingga orang perlu dikasih pemahaman. Pak, dalam masalah pembagian ilmu waris, laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Oh enggak bisa, ini enggak adil, kamu terlalu anti gender. Masya Allah. Terus maunya gimana? Laki dan perempuan kudu podo, wong podo-podo anak. Iki anak, iki ya anak. Kenapa harus dibedakan? Akhirnya dia minta pembagian warisan untuk anak perempuan dengan anak laki-laki dibuat sama. Kenapa dia protes ketika dibagi sesuai dengan hukum Allah? Karena dia tidak punya muqaddimahnya. Sebab dia tidak punya pengantarnya. Ada juga misalnya non-muslim juga tetap harus dikasih warisan. Tapi dalam agama kita tidak boleh. Oh tidak bisa, aturan itu tidak berlaku. Masya Allah. Kenapa? Ini anak, ini juga anak. Masalah agama itu nanti, ini masalah dunia. Pembagian warisan harus tetap dilakukan meskipun beda agama. Dan masih banyak kondisi yang lain. Sampai pada puncaknya, ada orang yang dia menguasai warisan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya karena dikembalikan kepada pemahaman pribadinya yang jelas itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sering ya. Dalam satu keluarga hanya ada anak perempuan. Lalu suaminya meninggal, ada istri. Kemudian suami ini punya beberapa saudara. Biasanya gimana Pak? Biasanya gimana? Saudaranya suami nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Ini bukan keluarga inti. Warisan hanya boleh untuk keluarga inti. Dan keluarga inti itu suami, istri, anak, orang tua. Saudara nggak masuk. Akhirnya kadang saudara nggak dikasih, padahal dia termasuk orang yang berhak dapat warisan. Ada juga orang yang punya pemahaman, ibu kalau masih hidup gak sopan bagi waris. Tunggu ibu mati dulu. Akhirnya anaknya Arab-Arab warisan ya. Tapi kalau Arab-Arab warisan kok harus nunggu mbokne mati, akhirnya sing di Arab-Arab kapan
bagi waris. Kapan ibunya meninggal. Itu contoh ketika orang tidak punya muqaddimah dalam masalah pembagian warisan, sehingga dia membuat aturan sendiri yang aturan itu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Karena itu kita belajar agar kita ketika diberitahu, Pak, aturannya kayak gini, kita siap menerima. Bapak, cara membaginya seperti ini, kita siap menerima. Sami'na wa ata'na. Terima kasih Ustadz, saya sudah pernah punya muqaddimahnya, punya pengantarnya, pernah mengikuti kajian tentang pengantar ilmu waris, sehingga kita lebih siap untuk mendapatkannya. Tayyib. Tingkatan yang kedua, ini yang lebih tinggi. Tingkatan bagi para talibul ilmi. Mereka yang ada di kampus, jurusan syariah, nanti akan belajar ini ya. Dia belajar tidak boleh hanya sebatas di bagian pengantar. Tapi dia harus sampai bisa menyelesaikan perhitungan. Sehingga kalau ada sebuah kasus, dia diminta untuk tahu bagaimana cara ngitungnya, siapa saja ahli warisnya, lalu bagaimana cara ngitung hak warisannya, kalau enggak beres, ada kekurangan atau kelebihan, bagaimana cara menyelesaikannya. Dia harus ngerti tentang aul, dia ngerti tentang rod. Ini dituntut untuk mereka yang belajar ilmu waris lebih serius. Siapa ini? Para talibul ilmi. Mereka yang kuliah di jurusan syariah, di Universitas Islam Madinah, harus sampai bisa itu. Mereka yang belajar di Ma'had dan di situ ada pembahasan masalah warisan, harus bisa sampai di situ. Sehingga dia harus sampai bisa menyelesaikan dengan detail. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali belum sampai pada tingkatan ini, jangan ditinggalkan. Anda tetap harus belajar di tingkatan yang pertama. Ada sebuah pepatah mengatakan, ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Nek ra iso dijukuk kabeh, jukuk sing paling penting. Kalau enggak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Tapi ambil yang paling penting. Sehingga kalau kita misalnya memandang, wah kajian masalah ilmu waris, kok wis medeni dhisik ya. Lihat ada banyak kotak-kotak, wah gak ngerti mas. Iki kotak-kotak jimat nomor-nomor mas. Mas, ini kotak-kotak bagi waris. Ini dapat sekian, itu bukan jimat ya. Terus kenapa dia nggak mampu untuk itu? Tolong jangan tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. La yutraku jullu. Siapa yang tidak bisa mengenali semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga berusahalah untuk tetap berada di posisi tadi ya. Berada di posisi belajar bagian fikihnya, kalaupun Anda tidak bisa belajar untuk ilmu hisabnya. Tayyib. Selanjutnya, pengantar yang ketiga. Ilmu waris termasuk di antara ilmu yang penting untuk dipelajari dengan beberapa alasan. Satu, hadiah sudah disiapkan. Insyaallah. Jadi catatan harus lengkap ya. Yang pertama, Allah sendiri yang menjelaskan dengan detail pembagiannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di beberapa ayat di surat An-Nisa. Mulai dari ayat yang ke-11, 11, 12, 13, 14. Itu berisi tentang masalah fikih waris. Juga di bagian akhir dari surat An-Nisa, itu juga berisi tentang masalah pembagian waris. Allah sendiri yang bagi. Dan para ulama mengatakan, ada 3 harta di mana Allah sendiri yang menentukan pembagiannya. Sementara yang lain atau manusia tidak diberi wewenang untuk membaginya. Sehingga tidak boleh orang berkreasi dalam masalah ini. Apa saja itu? 1, harta waris. Yang kedua, harta zakat. Yang ketiga, harta ghanimah. Waris, zakat, ghanimah. Allah yang bagi. Waris Allah yang menentukan bagaimana pembagiannya.
Zakat, Allah telah tetapkan 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkannya. Masalah ghanimah, Allah juga tetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang al-anfal, harta rampasan perang. Katakan bahwasanya al-anfal itu milik Allah, dan Allah sendiri yang akan membaginya. Karena itulah, mengingat dalam pembagian warisan Allah yang membaginya, maka manusia hanya bisa menerapkannya. Jangan membuat perhitungan sendiri yang itu bertentangan dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian alasan yang kedua. Setelah Allah memberikan pembagian warisan, Allah memberikan janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'adzim." Pembagian dengan cara seperti ini adalah aturan Allah. Maka siapa yang taat kepada aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Allah kasih apa? Janji bagi mereka yang mau nurut untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang sama Allah juga memberikan ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sehingga enggak nurut dalam masalah pembagian waris itu bukan hal yang remeh, Pak. Ada pertanggungjawaban yang besar di akhirat, sampai Allah kasih ancaman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dia tidak mengikuti dari batasan yang telah diberikan oleh Allah, Allah kasih ancaman masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya kalau orang sudah mendapatkan pembagian waris, lalu dia enggak terima dengan aturan syariat, mohon untuk disadari ini bukan perkara remeh, akan ada pertanggungjawaban yang besar di akhirat. Datang 2 orang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bersengketa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah warisan. Akhirnya masing-masing diminta untuk menyampaikan penjelasan. Sahabat A, dia bicara pertama. Ya Rasulullah, saya lebih berhak untuk mendapatkan warisan dengan alasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya sahabat B giliran berbicara. Ya Rasulullah, saya lebih berhak dengan alasan ini. Sudah? Selesai mereka menyampaikan alasan, Nabi SAW memberikan pengantar. Beliau mengatakan, innama ana basyarun. Aku adalah manusia. Dan aku akan putuskan untuk kalian bima asma, sesuai dengan apa yang aku dengar dari laporan kedua kalian. Sebab Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Nabi Muhammad SAW tahu enggak Pak hal yang gaib? Ya, ada yang beliau tahu dan itu melalui wahyu dari Allah, dan ada yang tidak beliau tahu. Tapi hukum asalnya manusia tidak tahu hal yang gaib. Kalau beliau tidak diberitahu oleh Allah, maka beliau tidak tahu hal yang gaib. Maka ada kejadian kalungnya Aisyah hilang, beliau minta sahabat untuk nyari, dan beliau juga tidak tahu di mana tempatnya. Beliau tidak perintahkan, wahai para jin, carilah kalung Aisyah. Enggak ada cerita seperti itu. Adanya sahabat yang diperintahkan untuk mencari. Tayyib. 2 sahabat ini lapor. Mereka ingin menyelesaikan sengketanya di hadapan Nabi SAW. Yang satu menyampaikan alasan, yang satu menyampaikan alasan. Selesai itu beliau menyampaikan, innama ana basyar. Fa'ahkumu bima asma. Aku adalah manusia. Dan aku tetapkan sesuai dengan apa yang aku dengar. Lalu beliau menyampaikan,
barang siapa yang aku menangkan dalam kasus ini, yang aku putuskan dia menang dalam kasus ini, wa huwa ya'lamu annahu ghairu muhikkin lidzalik, sementara dia tahu kalau sebenarnya dia tidak berhak untuk itu, faqad iqtata'tu jamratan minan nar, sadarilah sebenarnya dia telah mengambil sebagian dari bara neraka. Kalau mau dimakan silahkan, mau dia tinggalkan silahkan. Sudah? Selesai Nabi SAW memberikan pengantar seperti itu, dua sahabat ini gemeteran sampai nangis. Mereka nangis, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku serahkan harta ini kepada saudaraku. Orang yang kedua juga mengatakan yang sama, ya Rasulullah, kalau begitu aku juga serahkan harta ini kepada saudaraku. Datang dalam keadaan semangat rebutan dapat warisan. Setelah di hadapan Nabi SAW, mereka semangat untuk menolak menerimanya. Masya Allah. Kenapa Pak? Takut dengan konsekuensi di akhirat. Coba kalau semangat takwa semacam ini dihadirkan saat pembagian warisan, gak perlu Pak munggah sampai ke pengacara, itu gak perlu Pak. Apalagi kalau sudah naik ke pengadilan, lalu nyewa pengacara, nyewa penasihat hukum, duitnya tercecer-cecer di mana-mana. Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia untuk bisa menerbitkan satu hukum modalnya butuh keluar berapa Pak? Butuh berapa? Untuk menerbitkan satu aturan, keputusan ketika orang sengketa. Kalau ada orang ya, warisannya cuma 50 juta, diangkat ke pengadilan, kira-kira duitnya habis di mana? Ya? Habis di mana Pak? 50 juta itu kurang Pak, bukan cuma habis. Kalau miliaran, nah itu baru ketika diperebutkan, nanti nyiperat ke sana sekian ratus juta, nyiperat ke sana sekian ratus juta, sekian ratus juta. Masya Allah. Kalian tuh lo ngapain? Ngomong dikei kok padu. Cuman dikasih kok Pak? Padu. Kudunya dikei ditompo dengan baik, ndak ada yang lari keluar Pak. Tapi ketika dia dikasih, lalu dia berantem dulu, akhirnya ada yang lari ke pengacara ini, belum lagi pengacara ini nanti sama rekan-rekannya lari kemana-mana. Dengan nilai yang miliaran itu bisa habis, hanya tinggal seperempatnya. Yang lain hilang di jalan. Makanya kadang saya merasa heran, kok tego-tegone ada orang sampai rebutan warisan di pengadilan. Padahal resikonya sudah tahu pasti seperti itu. Iku mikirin yang di gitu. Kan coba, ini kan saudara Pak ya. Ini saudara, ini saudara. Kalau itu diperjuangkan melalui pengadilan, duitnya hilang ke yang bukan ahli waris, yang bukan saudara. Mbok tadi ngalah salah satu kan tetap masih kena saudara. Tapi karena berantem, pokoknya aku gak terima. Yang penting aku entuk. Yang penting saya dapat. Ketika yang penting saya dapat, akhirnya lari ke yang bukan saudaranya. Dan rata-rata itu terjadi disebabkan karena dorongan hasad dari setan. Orang itu tidak terima ketika ada saudaranya mendapatkan sesuatu. Padahal siapapun yang lebih berhak, kita tidak berhak untuk ngatur dan protes. Allah sendiri yang telah menghitungnya, Allah yang subhanahu wa ta'ala membaginya, dan bukan manusia yang membaginya. Tayyib. Makanya ancamannya besar, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melawan aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Selanjutnya, terdapat sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama seperti Adz-Dzahabi, Ibnul Mulaqin dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid. Ajarkan ilmu faraid, karena faraid itu setengah ilmu. Faraid itu setengah ilmu. Baik. Hadis ini dhaif. Tapi kalau misalnya kita bahas, kenapa sih faraid kok setengah ilmu?
Dan para ulama sering menyebut bahwasanya faraid adalah setengah ilmu. Karena penjelasannya begini. Sesuatu itu kalau disandingkan dengan lawannya, maka jadinya dia setengahnya. Sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya, jadinya apa? Setengahnya. Karena itu ada istilah qaulu la adri nisful ilmi. Ada orang kalau ditanya dan dia enggak tahu, dia ditanya masalah agama dan dia bilang enggak tahu, saya enggak tahu. Itu sama dengan setengah ilmu. Lu enggak tahu kok di setengah ilmu, enggak ngerti kok. Disebut setengah ilmu. Sebab enggak tahu itu sandingannya apa? Tahu. Dan tahu itu ilmu. Maka enggak tahu setengahnya ilmu. Sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya, maka dia jadi apa? Setengahnya. Tayyib. Ilmu yang dipelajari oleh manusia itu ada dua. Yang pertama, ilmu untuk orang yang hidup. Dan yang kedua, ilmu untuk orang yang sudah mati. Sehingga di situ adalah bersandingan lawannya. Ilmu untuk orang hidup apa, Pak? Ilmu fikih untuk ibadahnya, fikih muamalahnya, dan fikih-fikih yang lainnya. Banyak sekali. Dan ilmu untuk orang yang sudah mati, ilmu untuk orang yang sudah mati apa? Peninggalan hartanya. Ini bagaimana cara membaginya? Maka jadinya ilmu faraid disebut sebagai setengah ilmu ketika dia disandingkan dengan ilmu untuk kasus orang yang masih hidup. Paham di sini? Maka disebut sebagai ilmu faraid setengah ilmu. Bukan berarti nek belajar faraid tok berarti wis duwe setengah ilmu, bukan. Tapi maksudnya ilmu faraid itu membahas untuk kasus orang yang sudah meninggal, yang itu merupakan lawan untuk ilmu kasus bagi orang yang hidup. Sehingga ketika sesuatu itu disandingkan dengan pasangannya, maka jadilah dia separuhnya. Baik. Dan dulu para sahabat mereka banyak memberikan motivasi agar belajar ilmu faraid seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum." Pelajarilah ilmu faraid karena faraid itu bagian dari agama kalian. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ta'allamul faraidha wan nahwa was sunnah kama tata'allamuna al-Qur'an." Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu dan sunnah sebagaimana kalian belajar Al-Qur'an. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yuhsinul faraid." Orang yang pandai ilmu Quran tapi dia enggak ngerti faraid, kamathali burnus la ra'sa lahu. Seperti burnus tapi enggak ada kepalanya. Burnus seperti ini ya. Pakaian burnus ya. Jadi baju ada kepalanya. Namanya apa? Hoodie ya. Jaket hoodie. Seperti jaket hoodie yang enggak ada kepalanya. Ini keterangan Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga beberapa sahabat menekankan agar kita belajar ilmu waris. Sebab ilmu ini kalau tidak dipelajari dan banyak orang yang ketakutan untuk mempelajarinya akan hilang dan tidak lestari di masyarakat. Saat dibutuhkan orang tidak bisa memberikan jawaban dengan tepat. Tayyib. Berikutnya. Sudah ngantuk jamaah? Belum? Tayyib. Pokoknya nanti dilihat kok matanya sudah merah berarti harus selesai kajiannya ya. Ini kan jam istirahat ya. Jam istirahat untuk anak-anak bayi maksudnya. Yang dewasa yang mampu bayi juga ada ya. Tayyib. Kita lanjutkan. Muqaddimah berikutnya. Yang keberapa, Pak? Yang keempat. Muqaddimah yang keempat. Perlu dibedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Bedakan antara fatwa dengan apa? Keputusan hakim. Ketika Bapak Ibu punya kasus warisan di rumah tangga. Ada kasus warisan di rumah Anda. Lalu Anda ingin mendapatkan penyelesaian.
Pak, saya ngitung sendiri kok kayaknya nggak sanggup. Diundanglah seorang ustadz. Diundanglah seorang ustadz yang paham dalam masalah ini. Sudah? Dan sang ustadz memberikan jawaban. Mohon dipahami, jawaban ustadz ini statusnya adalah fatwa. Dan fatwa itu beda dengan keputusan hakim. Beda dengan keputusan hakim. Apa bedanya, Pak? Fatwa itu tidak mengikat. Sedangkan keputusan hakim itu mengikat. Meskipun dua-duanya bersumber dari ijtihad. Ulama memberikan fatwa, sebelumnya beliau beristihad. Seorang hakim ketika membuat keputusan hukum, sebelumnya beliau juga berijtihad. Sehingga dua-duanya beristihad, namun bedanya status kekuatan hasil. Kalau fatwa sifatnya tidak mengikat, kalau keputusan hakim sifatnya mengikat. Sehingga ketika ada orang bersengketa dalam masalah warisan, lalu sampai naik ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh hakim, si A dapat sekian, si B dapat sekian, C dapat sekian. Sudah ketok palu. Terbitlah surat keputusan hakim. Surat keputusan semacam ini, kalau orang tidak laksanakan, bisa dituntut dan jadi tindak kriminal. Kalau orang tidak laksanakan, bisa dilaporkan dan menjadi tindak kriminal. Karena dia sifatnya mengikat, punya kekuatan daya paksa. Sudah? Tapi kalau keputusan ustadz yang sifatnya sukarela, diminta untuk ngasih penjelasan, dan itu hanya sifatnya fatwa, ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut, itu hal yang biasa. Sebab ustadz tidak punya kekuatan untuk memaksa. Sehingga sang ustadz menjelaskan. Selesai menjelaskan, ada salah satu anggota keluarga Anda yang nggak terima. Saya nggak terima Pak Ustadz. Ustadz ngasih ancaman, awas kalau jenengan nggak terima kobong sampean. Oh, kok bisa Ustadz kayak gitu? Piye carane ngobong wong? Bisa nggak kayak gitu, Pak? Nggak bisa. Bisa nggak orang maksa? Nggak bisa. Sebab dia hanya memberikan fatwa. Maka masalah keluarga ini mau menerima dan tidak menerima, itu urusan pribadi mereka. Sang ustadz kewajibannya adalah menyampaikan penjelasan sesuai dengan disiplin ilmu yang beliau miliki. Tapi beliau tidak punya wewenang untuk memaksakan hasil dari perhitungannya agar diterapkan dalam pembagian waris di keluarga fulan yang berkonsultasi kepada beliau. Nah, prinsip ini saya pegangi. Sehingga kalau ada orang yang mau ngundang saya, minta tolong agar dilakukan pembagian warisan. Pertama yang saya minta satu, Pak. Keluarga Anda harus sudah kenal saya. Dan yang kedua, mau menerima apa yang saya sampaikan. Kalau mereka, Pak, keluarga saya ada yang mau menerima, ada yang belum bisa menerima. Kita beda-beda latar belakang. Ono sing wis ngaji, ada yang preman, ada yang non-muslim, ada yang pinginnya ini. Masya Allah, Mas. Ini kalau saya datang ke situ, seperti saya datang ke kandang macan, Mas. Nggak sampean padu karepe dhewe, aku mau ngrungokno, malah jadi masalah. Saya enggak mau. Buat apa? Tapi kalau saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait masalah kewajiban seorang muslim untuk taat kepada aturan Allah, alhamdulillah sudah banyak kajian yang kita sampaikan dalam masalah ilmu waris. Silakan Anda kasih tonton itu dulu. Tunjukkan ke mereka. Sudah, ini mukaddimah pertama. Kalau seperti ini belum, lalu tiba-tiba Anda datangkan seorang ustadz dari sekolah manapun dia, ditolak Pak sama keluarga yang lain. Sebab belum tentu pembagian itu diridhoi sama mereka. Loh kok saya cuma dapat setengah ini Pak Ustadz? Ini ustadz apa ini? Agamanya Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Jadi dia nggak terima karena dia merasa dapat lebih sedikit. Dan ustadz nggak bisa maksa. Awas loh, sampean kalau nggak mau nerima tangkap polisi nanti. Fatwa tidak punya daya paksa. Beda dengan keputusan hakim. Makanya mukaddimahnya itu bukan penjelasan perhitungan. Tunggu dulu Pak. Keluarga kalau belum bisa menerima, perhitungan itu nanti dulu.
Tapi muqaddimah yang pertama adalah motivasi, dikasih tahu. Mas, Anda kalau tidak menerima bayarnya besar. Tapi Anda kalau menerima ini pahalanya. Ini beberapa kajian coba bisa disodorkan agar ngasih motivasi sebagai muqaddimah sebelum menginjak pada tahap perhitungan. Kalau dia sudah bisa menerima itu, alhamdulillah sudah ada satu frekuensi. Datang satu rombongan ke rumah saya. Lalu diterima oleh teman-teman di yayasan, dipersilahkan masuk ke dalam kelas. Mereka mau bagi warisan dan minta saya yang dilakukan pembagian. Sebelum saya ngomong, saya tanya kepada masing-masing, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima apa yang saya sampaikan? Ya meskipun saya menyadari ya, kalau saya jelaskan mereka berat untuk tidak menerima. Tapi saya tidak mau di forum ini ada pertengkaran. Nek sampean arep padu aja ning kene. Ini arep padu satu keluarga jangan di sini, keluar saja di sana. Saya tidak mau setelah penjelasan ada pertengkaran. Maka saya minta dulu pastikan, sudah mau menerima? Kalau mereka mengatakan, kami semuanya sudah siap menerima. Baik, baru saya jelaskan. Sampaikan kasus yang Anda punya. Nah, mereka kan saling menyampaikan, saling melengkapi ya. Si A menyampaikan, si B menyampaikan, si C menyampaikan. Data ada, lengkap. Sudah, selanjutnya mari kita lakukan pembagian. Mari kita lakukan pembagian. Baik, nah yang lebih parah lagi, salah satu anggota keluarga tanya ke Ustadz, sudah, dia menyampaikan informasi, data, tapi cuma dari satu orang. Sang Ustadz jawab, jawab. Jawaban Ustadz dibawa ke keluarganya. Ini loh lihatan, Ustadz jawabnya kayak gini, saya dapat lebih banyak toh, lihat. Akhirnya bisa jadi ya, data itu dipelintir atau tidak semuanya disampaikan, atau masih ada beberapa data yang dia nggak tahu, sehingga jawabannya menguntungkan bagi orang ini. Tapi dipaksakan keluarganya untuk ngikuti itu. Ini lebih parah lagi. Sekali lagi Bapak, kalaupun Anda bawa masalah ke seorang ustadz lalu tanya tentang kasus warisan, kemudian jawabannya Anda bawa ke keluarga Anda, ke rapat keluarga, belum tentu mereka bisa menerima. Dan ustadz memberikan fatwa itu boleh dengan satu informasi. Tapi kalau hakim tidak boleh memutuskan kecuali dengan mendengarkan semua. Paham ya? Sebab hakim untuk menyelesaikan sengketa. Tapi kalau ustadz hanya memberikan masukan sesuai dengan ilmu yang beliau punya. Di konsultasisyariat.com, kejadian ini pernah ada dan saya alami, dan sampai akhirnya saya jadi korban, dimarahi oleh seseorang. Ibu-ibu ngirim pertanyaan. Dalam pertanyaan itu dia sampaikan kalau dia didolimi oleh suaminya, dengan semua penjelasan kalau dia adalah pihak yang sangat didolimi oleh suaminya. Kemudian dia tanya ya, bolehkah saya gugat cerai? Dengan semua pertimbangan itu, saya ngasih jawaban melalui email, boleh gugat cerai. Akhirnya itu disampaikan ke suaminya. Fatwa bukan hakim, ingat ya, fatwa itu bukan hakim. Fatwa bukan hukum. Fatwa itu memberikan jawaban untuk penanya sesuai dengan data yang dia berikan. Maka kalau Bapak ketika minta fatwa ada data yang dipelintir, lalu kemudian Ustadz memberikan jawaban sesuai dengan data yang Anda sampaikan, beliau tidak disalahkan. Loh kok Pak Ustadz nggak tanya dulu sama saya, suami saya bilang seperti ini, terus Pak Ustadz ngasih fatwa boleh nikah lagi, misalnya ya. Padahal data yang disampaikan suami saya itu keliru Pak Ustadz. Loh saya tidak bertanggung jawab untuk tanya kepada siapapun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh penanya pertama. Karena ini sifatnya apa? Fatwa. Beda dengan hakim ya. Kalau hakim harus cover both side. Semua sisi harus dia cover. Hakim akan dinyatakan salah jika satu orang bicara, yang lain disuruh diem. Itu salah. Dan Allah Subhanahu wa taala
sebutkan cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Datang dua orang kepada Nabi Daud. Lalu yang satu mengatakan, inna akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Saudaraku ini punya 99 kambing. Saya cuman punya satu kambing. Terus dia menang debat, mengalahkan aku, kemudian kambingku diambil. Jadi genap jadi 100. Wa azzani fil khitab. Dia bisa mengalahkanku dalam bicara. Daud langsung ngasih keputusan. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Kamu telah mendolimi saudaramu disebabkan kamu meminta agar kambing dia dijadikan satu dengan kambingmu. Dan itu kan ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Dan Daud yakin ini adalah ujian dari Allah. Lalu beliau bersujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ulama mengatakan kenapa Nabi Daud ditegur oleh Allah? Karena beliau baru mendengar satu, yang satu belum diberi kesempatan bicara. Langsung diputuskan. Beliau baru mendengar satu, langsung diputuskan, yang satunya belum diberi kesempatan bicara. Ditegur oleh Allah sebab Daud seorang hakim. Sedangkan kalau fatwa tidak perlu seperti ini. Paham insyaallah? Baik. Kembali ke tadi. Saya putuskan, silahkan gugat cerai kalau keadaannya seperti ini. Sudah, siang fatwa itu saya sampaikan, sore saya ditelepon seorang ustadz dari Jakarta. Kamu bilang apa? Saya sampaikan, saya bilang seperti ini. Masya Allah, pedes ya, mau dimarah-marahi. Ya sudah, kalau begitu saya nanti segera kirim email untuk membatalkan itu. Masya Allah, ternyata wanita ini berdusta. Ternyata wanita ini berdusta. Apakah saya punya tanggung jawab untuk mendengarkan suaminya? Tidak. Kenapa? Fatwa. Masalah dia ngasih data yang salah, itu urusan pribadi dia. Maka sekali lagi, ketika Anda bertanya dan itu berkaitan dengan masalah yang menyangkut orang lain, jika Anda ngasih data yang salah, lalu Ustadz menyampaikan fatwa, terus Anda gunakan pembenar dalam sengketa, keliru seperti ini. Nah, kalau mau diselesaikan bareng, dua-duanya harus menyampaikan data. Dan kalau sebatas untuk kepentingan pribadi, Anda boleh satu orang menyampaikan data, tapi sifatnya tidak mengikat bagi yang lain. Dipahami insyaallah? Nah, salah satu sumber pertempuran atau pertengkaran di antara para penggerak dakwah. Yayasan ini nanti enggak akur dengan yayasan ini, lalu saling tegang, lapornya ke satu ustadz, saling lapor, ini lapor, dan bisa jadi laporannya berbeda, laporannya bergantian. Akhirnya ustadznya jadi mencele, bar ngomong dele saiki dadi tempe, dipermainkan oleh jamaahnya. Karena tanyanya kayak gitu Pak caranya Pak. Baik, sehingga tolong untuk mengedepankan prinsip kejujuran pada saat orang itu bertanya tentang kasus yang ada kaitannya dengan orang lain. Kalau pribadi, yaitu silahkan, tidak perlu ngundang orang lain. Pak Ustadz, kalau saya sholat sebelum tasyahud akhir kurang 1 detik ngentut, itu gimana hukumnya Ustadz? Nah, itu kan pribadi ya, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Tinggal 1 detik aja Ustadz, masa nggak boleh Ustadz? Sayang sekali itu 4 rakaat hilang. Tayyib. Itu contoh kalau pribadi yang seperti ini. Anda misalnya memelintir data, lalu ustadznya ngasih penjelasan yang sesuai data Anda dan salah tidak sebagaimana realita, yang nanggung dosa 1 orang. Tayyib. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami perbedaan antara fatwa dengan apa tadi? Keputusan hukum. Maka fatwa boleh diundang dalam rapat keluarga, namun tolong dikondisikan terlebih dahulu agar nanti tidak menjadi sumber sengketa
karena Anda membawa pendapat dan belum tentu pendapat itu bisa diterima oleh keluarga kalau dia belum punya muqaddimah. Kondisikan keluarganya dulu, kalau mereka sudah terkondisi baru silahkan dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa kaidah fikih terkait masalah warisan. Muqaddimah sudah selesai ya. Kita bahas beberapa kaidah fikih terkait masalah warisan. Alhamdulillah. Nah, yang pertama, anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Atau ahli waris laki-laki dapat jatah 2 kali dibandingkan ahli waris perempuan. Kecuali untuk kasus satu saudara seibu. Saudara seibu itu kalau dapat warisan, laki dan perempuan dibagi rata. Saudara seibu kalau dapat warisan, laki dan perempuan dibagi rata. Allah Ta'ala berfirman, fahum syuraka'u fits thuluts. Mereka mendapatkan harta sekutu dibagi bareng 1/3. Itu kalau ada syarat tertentu, ketentuan tertentu di mana saudara seibu dapat 1/3. Yang kedua, untuk kasus ayah dan ibu ketika mayit punya anak, keduanya sama-sama punya jatah 1/6. Keduanya sama-sama punya jatah 1/6. Baik. Sehingga di sini laki dan perempuan sama. Ayahnya dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6. Nah, kemudian prinsip yang kedua, kaidah yang kedua, bahwa sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak itu ada 3. Sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak ada berapa? 3. 1, sebab nafkah. Yang pertama adalah sebab nafkah. Adalah perpindahan harta dari orang tua ke anak yang sifatnya wajib dan nilainya sesuai kebutuhan bagi anak yang tidak mampu. Perpindahan harta dari orang tua ke anak sifatnya wajib, nilainya sesuai kebutuhan bagi anak yang tidak mampu. Dipahami ini? Baik. Yang kedua adalah hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah adalah perpindahan harta dari orang tua ke anak di luar kebutuhan. Perpindahan harta dari orang tua ke anak di luar kebutuhan. Sifatnya tidak wajib, namun harus sama semua anak. Siji dikai, kabeh kudu diparingi. Satu dikasih, yang lain juga harus dikasih. Dipahami insyaallah? Baik. Laki dan perempuan sama, sebab ini bukan warisan. Hibah itu bukan warisan, sehingga laki dan perempuan boleh sama. Anak pertama dikasih, anak kedua, anak ketiga juga dikasih. Ada orang tua yang memberikan anaknya. Anak pertama nikah dikasih mobil. Maka nanti adiknya yang TK kalau ini nikah harus dikasih mobil. Karena ketentuannya siapa yang nikah dikasih hadiah mobil, berarti siapapun anaknya yang nikah nanti juga harus dikasih hadiah mobil. Meskipun yang adik-adiknya masih kecil. Paham insyaallah? Baik. Sampai ada keterangan
Ada orang tua menikahkan putrinya, anak pertama. Lalu dia dikasih hadiah keledai. Adiknya belum nikah. Sudah? Belum sempat menikahkan adiknya, bapak ini meninggal. Sehingga kesempatan sang adik untuk mendapatkan hadiah berupa keledai nggak ada, karena bapaknya sudah meninggal. Kata para ulama, adiknya ini boleh minta kepada kakaknya agar keledai itu dibagi dua. Sehingga harganya berapa? 5 juta. Maka yang 2,5 dikasihkan ke adiknya, dibayari dia. Sampai demikian dalam rangka untuk menjaga pemerataan dalam masalah hibah atau hadiah. Bedanya hibah dengan hadiah, Bapak? Orangnya sama-sama masih hidup, hibah masih hidup, hadiah juga masih hidup. Bedanya apa? Kalau hadiah tidak di. Baik. Perbedaannya adalah kalau hibah itu tanpa sebab. Tiba-tiba Bapak ngasih. Enggak ada sebab prestasi, enggak ada sebab satu yang istimewa, langsung ngasih. Kalau hadiah itu ada sebab. Nikahan, lulus kuliah. Terus apa lagi misalnya? Nikah lagi dan seterusnya. Nah, itu terus dikasih hadiah, boleh enggak? Nah, ini namanya hadiah. Ada sebab, terus dia dikasih ya hadiah. Nah, tapi kalau hibah tanpa sebab, kadang tiba-tiba anak dikasih begitu saja. Ketika hibah itu dikasihkan tanpa sebab, harta itu dikasihkan tanpa sebab, ini statusnya apa? Hibah. Tayyib. Dan dua-duanya harus sama. Makanya kalau anak satu dikasih kendaraan, anak yang lain kasih kendaraan. Jika syaratnya nikah, berarti itu hadiah ya. Ini nikah, kasih motor. Nanti anaknya yang terakhir kalau nikah harus kasih motor. Ada pemerataan. Tayyib. Yang ketiga, warisan. Perpindahan harta dari orang tua ke anak yang sifatnya otomatis. Otomatis kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ijbari. Ijbari. Alif, jim, ba, alif, ro, ya, ijbari. Ijbari artinya apa? Otomatis. Artinya apa? Begitu orang tua mati, otomatis harta itu langsung pindah hak milik jadi milik anak dan seluruh ahli waris yang lain. Meskipun enggak pakai akad. Bahkan meskipun diam saja sampai mati, bahkan sampai meskipun ketika orang tua menolak anaknya. Ada orang tua saking jengkelnya sama anak, terus dia bilang, mulai hari ini kamu sudah tidak saya anggap sebagai anakku lagi. Lah saya anaknya siapa, Pak? Wong saya terlahir dari bapak. Kowe meletak teko watu. Tidak ada mukjizat Nabi Soleh muncul zaman sekarang. Kalaupun ada orang tua seperti itu, kalimat ini berlaku enggak? Enggak berlaku. Sehingga dia ngomong sia-sia. Meskipun dia bilang kamu bukan anakku, ya tetap ini anaknya. Wong nasab itu enggak mungkin geser, Pak. Non muslim, orang tua non muslim, boleh enggak anak yang muslim bernasab kepada orang tua non muslim? Boleh atau tidak? Anaknya muslim atau muslimah, bapaknya non muslim, boleh enggak dia bernasab kepada bapaknya yang non muslim? Wajib. Bukan cuma boleh, wajib. Karena nasab itu tidak hilang hanya karena beda agama, tidak bisa hilang karena kesepakatan. Deal, Pak ya. Mulai hari ini kita bukan anak dan bapak lagi. Oke, deal. Aku tak metu teko omah. Apakah dia masih anak? Selamanya akan anak. Ini bapak, selamanya akan bapak. Tidak ada istilah kesepakatan memutus nasab, tidak ada. Maka kita bisa lihat ya, banyak sekali para sahabat yang orang tuanya mati dalam kondisi musyrik. Anas bin Malik, Malik bin Nadr, itu ayahnya Anas bin Malik, mati dalam kondisi musyrik.
Pada waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, istrinya Malik bin Nadr, namanya siapa? Ummu Sulaim, masuk Islam. Suaminya marah, kamu jangan masuk Islam. Kemudian ketika Ummu Sulaim tetap masuk Islam, Malik bin Nadr ngancam, jangan kau ajak anakku Anas. Malah Anas dihadiahkan untuk Nabi SAW. Akhirnya Anas jadi pembantu Rasulullah SAW. Malik bin Nadr tambah stres, minggat, dan dia mati di peminggatan. Yang jelas dia mati kafir ya. Apakah dia mati Nasrani ataukah karena ada riwayat dia pindah agama. Intinya dia mati kafir. Tapi yang namanya Anas tetap dibinkan siapa? Kepada Malik bin Nadr. Tayyib. Umar bin Khattab mati kafir. Siapa lagi? Istri Nabi SAW, ada yang bapaknya Yahudi, siapa? Sofia. Siapa nama bapaknya? Gembongnya Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ikrimah anaknya Abu Jahal, dia muslim, bapaknya kafir. Ikrimah bin Abi Jahal. Sebab yang namanya orang tua tidak bisa switch ya, ganti ke yang lain gara-gara beda agama. Tayyib. Kembali ke sini. Jadi warisan itu sifatnya otomatis. Pokoknya kalau bapak mati maka anaknya dapat. Meskipun apa? Sang bapak pernah menolak, mengatakan saya tidak sudi lagi menerima kamu sebagai anak, tetap berlaku sebagai anak. Sudah? Nah, untuk warisan ada aturan sebagaimana yang Allah tetapkan. Baik. Dan sebagai konsekuensinya, karena warisan sifatnya otomatis, jadikan kaidah berikutnya ya. Kaidah berikutnya, warisan sifatnya otomatis. Alhamdulillah. Karena warisan itu sifatnya otomatis, maka yang pertama tidak perlu akad. Bapak tidak pernah melakukan akad dengan saya dalam pembagian warisan, tidak apa-apa. Sebab Allah yang bagi, bukan manusia yang bagi. Yang kedua, anak berbakti dengan anak yang durhaka, jatahnya sesuai aturan. Dua anak lanang loro, sing siji berbakti nurut, sing siji badung. Apakah warisannya beda? Sama-sama laki-laki? Sama. Maka anak berbakti dapat warisan sebagaimana status dia dan bukan kebaktiannya. Nah, sering sekali ini yang jadi masalah di keluarga. Bapak sudah tua, ibu sudah tua. Anak nomor siji, loro, telu, papat, limo, lunga kabeh. Yang satu di Jakarta, yang satu di pulau mana, ada yang di luar negeri dan seterusnya. Sing paling bungsu anak perempuan, suruh jaga. Dia yang jaga orang tuanya. Dia yang merawat orang tuanya, bahkan sampai kadang tertunda nikah dalam rangka jaga orang tua. Jadilah ini anak lebih berbakti dibandingkan yang lain. Sampai akhirnya orang tua ini meninggal dunia. Dilakukan pembagian waris. Ini anak perempuan lebih berbakti dibandingkan kakak-kakaknya yang laki-laki yang semuanya keluar daerah. Saat dilakukan pembagian waris, yang laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Loh, ini yang paling berbakti kok malah dikai paling sedikit. Gimana Pak kira-kira jawabannya? Hah? Gimana jawabannya Pak? Jawabannya gimana? Warisan tidak bergantung kepada aktivitas berbakti dan tidak. Sehingga berbakti kamu ini yang jamin pahalanya Allah, bukan warisan. Mosok gelem berbakti nek dicekeli warisan. Nek ra dicekeli warisan durhaka kabeh. Dan itulah kita. Makanya sampai kadang ada perkataan seperti ini ya. Sampai ada perkataan seperti ini. Seorang ibu dia bisa melayani banyak anak. Bisa melayani banyak anak.
Tapi banyak anak belum tentu bisa melayani seorang ibu. Dan ada juga ya, ada banyak anak tidak bisa melayani satu ibu, tapi satu bapak bisa melayani 4 ibu. Betul Pak? Wah ini gak nyambung ini temanya bahasa. Salah ya ini. Baik, tolong dihapus nanti ya video ini. Masya Allah. Inilah perbedaan antara orang tua dengan anak. Orang tua berdua punya anak 9, diurus semuanya. Tapi anak 9 belum tentu bisa ngurusi 2 orang tua. Masya Allah Pak, makanya tidak bisa disamakan ya. Orang tua ngerawat kita sejak kecil penuh dengan kerepotan dan semangatnya semoga anak ini panjang umur. Anak ngerawat ibunya yang mungkin sudah tua, repot, harus nyeboin ketika buang air, Masya Allah. Dan semangat anak ketika ngerawat orang tua gimana? Kapan ibunya meninggal? Sehingga begitu ibunya meninggal, alhamdulillah, wis leren. Kita seperti itu. Makanya jasa orang tua tidak bisa terbalaskan dengan apapun, kecuali oleh kata Nabi SAW, kecuali ketika ibumu seorang budak, bapakmu seorang budak lalu kau merdekakan. Dan kesempatan itu tidak mungkin kita punya. Dan itu pun ketika orang tua meninggal, anak dicekeli harta, masih dicekeli warisan. Kadang orang mau berbakti karena dia dicekeli warisan. Semangat anak berbakti nek wong tuane sugih, nek wong tuane ra duwe disepelekne. Ada yang seperti itu. Waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, sehingga mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi anak yang berbakti. Saling kerjasama ya, suami istri. Jadi suami yang berbakti kepada orang tuanya, istrinya dukung. Jadi istri yang bisa berbakti kepada orang tuanya, suaminya juga dukung. Sebab pernikahan tidak hanya menggabungkan 2 insan, tapi juga menggabungkan 2 keluarga besar. Kebahagiaan sepasang suami istri ini adalah kebahagiaan keluarga besar yang ada di belakangnya. Tayyib, kembali ke sini. Karena itu mengingat warisan sifatnya otomatis, maka anak berbakti tidak bisa mendapatkan warisan lebih. Demikian pula sebaliknya, anak yang durhaka warisannya tidak boleh dikurangi. Dan oleh karena itu dilarang melakukan tipuan untuk menghalangi adanya warisan. Dilarang melakukan praktek penipuan untuk menghalangi adanya warisan. Model hilah dalam rangka menghalangi warisan. Di buku saya sebutkan di halaman 45 praktek seperti ini. Di halaman 85 ada orang yang melakukan praktek hilah, yaitu membuat data palsu atau membuat hilah agar tidak dapat warisan. Contohnya kejadian suami istri di mana suami ingin istrinya nggak dapat warisan. Contohnya apa? Dicerai menjelang wafat, dicerai menjelang mati. Tayyib, para ulama memberikan rincian. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya, mantan istri ada Pak? Ada. Mantan anak? Tidak ada. Tadi kita sudah sampaikan ya, untuk hubungan orang tua dan anak tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau hubungan suami istri bisa. Dan kalau sudah mantan istri, maka dia nggak dapat warisan. Tapi kalau masih suami istri bisa dapat warisan. Saya pernah dapat pertanyaan ya. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak, suami saya impoten dan lumpuh orangnya, jadi hanya bisa dirawat, tapi kaya. Dan ibu ini masih produktif. Terus beliau menyampaikan, boleh nggak saya nikah lagi tanpa bercerai dengan suami yang pertama? Masya Allah. Ibu kalau mau nikah lagi harus bercerai dengan suami pertama. Tapi saya nggak mau bercerai. Kenapa? Tinggal sebentar lagi orang ini. Poyo kok yang ngerti. Udah lagi kan game over ya.
Jadi maksud dia nggak mau bercerai agar nanti bisa mendapatkan kekayaannya, hartanya. Cuman dia karena masih wanita produktif, punya ketertarikan untuk nafkah batin, sehingga dia pingin nikah lagi. Ya aturan seperti itu nggak bisa. Baik. Terus hal yang sama juga terjadi pada suami. Kadang suami jengkel, akhirnya dia ingin menceraikan istrinya, biar nanti istrinya nggak dapat warisan. Maka kita kasih rincian di sini ya. 1. Untuk cerai yang masih bisa rujuk. Untuk perceraian yang masih bisa rujuk. Lalu suami mati, maka ulama sepakat sang istri tetap dapat warisan. Cerai yang bisa rujuk itu cerai berapa? 1 dan 2. Selama masih masa iddah. Cerai 1, istri menjalani masa iddah. Ternyata di proses menjalani masa iddah ini suaminya kecepit mati. Ketika suaminya mati, istri ini dapat warisan enggak? Dapat warisan. Kenapa? Karena masih di masa iddah. Meskipun awalnya dia ceraikan itu dengan niat dalam rangka biar dia nggak dapat warisan. Ulama sepakat cerai di masa iddah, jika suami mati istri dapat warisan. Yang kedua, jika cerai yang dijatuhkan suami adalah talak bain. Talak bain itu talak di mana tidak bisa rujuk. Nah, bain itu ada 2. Ada bain sugro, bisa nikah lagi. Ada bain kubro, tidak bisa nikah lagi kecuali jika si wanita ini nikah dengan laki yang lain. Taib. Untuk talak bain baik sugro maupun kubro, apakah setelah habis masa iddah istri bisa dapat warisan? Menurut jumhur ulama, istri tetap dapat warisan. Jika semangat suami dalam menceraikan istrinya dalam rangka agar istrinya tidak dapat warisan. Nah, itu dilihat dari cara dia ngomong. Misalnya dia pernah ngomong sama tetangganya atau sama temannya, saya sudah gak seneng sama si fulanah ini, bojoku ini, aku pengen dia gak dapat hartaku, dalam posisi dia sakit-sakitan. Lalu dia ceraikan istrinya. Sudah sampai akhirnya selesai masa iddah, atau cerai 3, aku ceraikan dia. Besok masih hidup, dia ceraikan lagi. Besok suami ini masih hidup, aku ceraikan yang ketiga. Jadi diceraikan 3 kali di waktu yang berbeda. Sah sebagai apa? Talak bain kubro. Tapi jika niatnya agar sang istri nggak dapat warisan, maka para ulama mengatakan, dan itu mendapat jumhur, istri tetap mendapatkan warisan. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wa in kana at-talaqu ba'inan kal mutallaqati thalathan warasathu aidan inda jamaahiri a'immatil Islam wa bihi qada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila wanita itu ditalak 3, dia tetap mendapatkan warisan jika niatnya dalam rangka untuk tadi menghalangi proses bagian waris. Menurut pendapat jumhur ulama, dan ini merupakan keputusan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan keputusan Utsman ini dijatuhkan ketika Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya Bintul Asbagh Al-Kalbiyah dengan cerai 3 ketika Abdurrahman sakit mendekati kematiannya. Setelah Abdurrahman meninggal, Utsman bermusyawarah dengan para sahabat, lalu mereka berpendapat bahwa mantan istrinya Abdurrahman tetap berhak dapat warisan dan tidak ada satupun sahabat yang menolak keputusan ini, sehingga menjadi sepakat dalam forum itu di masa Utsman, sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Baik. Udah capek ini ya. Capek mendengarkan atau capek
nulis, oh cewek nulis. Tapi barangkali kalau misalnya Anda ingin mendapatkan keterangan lebih lengkap, nanti bisa dibaca di buku saya yang judulnya Pengantar Ilmu Waris. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertanyaan boleh langsung atau bagaimana, Mas? Gimana? Silakan, kami kembalikan ke moderator ya. Baiklah, terima kasih Ustadz Amin Nur Bait atas tausiahnya. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, sebentar. Monggo Bapak yang baju merah dulu tadi. Sebentar. Pakai mikrofon bisa? Bentar, nanti ada. Ada mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang ada orang keluarga ya. Setiap ada pertengkaran itu istrinya itu minta cerai. Setiap ada pertengkaran mesti minta cerai, suruh mulangkan ke rumah mertuanya. Bagaimana itu hukumnya tentang orang ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang hadiahnya satu gini, 10 buku. Diotek aja ya, diotek. Tahu diotek, Pak? Dioncek. Diotek itu dibuka satu-satu. Dioteki. Baik, nanti Bapak dapat hadiah ini, Pak ya, yang bertanya. Sebenarnya ini tidak pembahasan kita ya, ini bukan pembahasan kita, ini pembahasan tentang fikih keluarga. Cuman nggak jadi masalah kalau kita berikan jawaban ringkas. Yang bersangkutan hadir di kajian ini, Pak? Enggak ada. Oh, baik, nanti videonya bisa dipotong, kasihkan dia ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma bihi ba'sun fal jannatu haramun 'alaiha fal jannatu haramun laha. Wanita siapapun yang dia gugat cerai sementara tidak ada alasan yang kuat, maka haram baginya untuk masuk surga. Sehingga bahaya besar ketika wanita itu gampang gugat cerai padahal masalah-masalah yang remeh. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang gampang khulu, gampang gugat cerai, itulah wanita munafik. Sehingga disebut sebagai wanita munafiqat karena dia gampang mengingkari perjanjian setianya dengan suaminya. Maka jangan gampang gugat cerai hanya gara-gara masalah perbedaan yang ringan. Pertahankan keluarga dengan baik, dan itu bagian dari bentuk komitmen dengan mitsaqun ghalidh, yaitu akad nikah yang pernah dilakukan. Nah, baik, selanjutnya baca kertas. Baca kertas. Baik, coba ini Mas, dibacakan Mas. Nah, nanti yang merasa punya kertas bisa ngambil hadiah ini ya, Ushulul Tsalatsa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Ayah saya sudah meninggal. Ayah saya memiliki kakak perempuan yang masih hidup. Nenek saya, ibunya ayah saya juga masih hidup. Jika suatu saat nenek saya meninggal, apakah saya masih berhak mendapatkan warisan dari nenek? Jazakumullah khairan katsiran. Baik, dipahami Pak, insya Allah kasusnya. Ayahnya sudah meninggal ya, tapi nenek masih hidup. Kalau nenek meninggal, apakah cucu dapat? Nah, yang jadi pertanyaan adalah anaknya nenek ini siapa saja? Data itu perlu. Kalau yang diceritakan cuman ayah, anaknya cuman satu, ayah sama saudara perempuannya.
Berarti ahli warisnya adalah saudara perempuan dan cucu. Saudara perempuan ini jadi anak perempuan. Saudara perempuan ini jadi anak perempuan. Kalau seperti ini, wallahu alam, warisan untuk anak perempuan setengah. Warisan untuk anak perempuan setengah karena dia sendirian. Sudah? Lalu cucu mendapatkan 1/6 takmilatan tsulusain agar genap jadi 2/3. Nah, masih sisa 1/3. Sisa 1/3 itu jadi rot. Nah, rot ini nanti dibagi berdua sesuai porsi. Satunya setengah, satunya 1/6, porsinya berapa? Terus dibagi berdua sesuai porsi. Kalau enggak ada oret-oretannya bingung ya. Ini cuman pertanyaan beliau, cucu dapat enggak? Nah, saya perlu melihat data ahli waris yang lain. Baik. Titipan apa? Titipan pertanyaan. Ini banyak juga, Pak. Masya Allah. Baik. Tadi yang merasa bertanya lewat kertas, ini ada pertanyaannya, bagus mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah waris harus segera ditunaikan atau bisa kapan-kapan? Ada tanah waris untuk usaha misalnya. Baik. Apakah pembagian waris harus disegerakan? Apakah pembagian waris harus disegerakan? Baik, ceritanya begini ya. Si A, ini ilustrasi ya. Si A menikah dengan B. Punya anak PQRS. Punya anak PQRS. Sudah? Laki perempuan. Baik. Begitu A meninggal dunia, maka otomatis seluruh hartanya A pindah hak milik jadi hartanya B PQRS. Otomatis. Sebab warisan itu tanpa akad. Paham? Saya ulang ya. Ketika si A mati, maka otomatis hartanya si A pindah hak milik. Terjadi pindah hak milik, langsung jadi milik istrinya dan seluruh anaknya yang merupakan ahli warisnya. Sudah? Karena itu untuk bagian ini di luar kehendak manusia. Ini Allah yang ngatur. Baik. Nah, selanjutnya hartanya si A ini menjadi harta bersama miliknya B PQRS. Paham? Ibaratnya mereka dikasih sama bapaknya si A. Ini loh, tanah ini jadi milik kalian bersama. Nah, setelah jadi harta bersama yang belum ditentukan pembagiannya, itu disebut dengan malul musya'. Disebut dengan mal al-musya'. Mal musya' itu apa? Al-musya' itu harta milik bersama yang belum ditentukan pembagiannya. Misalnya, saya dan 5 orang yang lain urunan 100 juta. Dapat uang 600 juta dipakai beli mobil seharga 600 juta. Sudah? Berarti saya punya berapa? Mobil itu saya punya saham berapa? 1/6. Teman saya 1/6, masing-masing 1/6. 1/6 itu bagian yang mana? Rodanya kah? Joknya? Setirnya? Atau mananya? Tidak ditentukan. Yang jelas saya punya 1/6. Nah, total di mobil yang hak saya 1/6, dan mobil itu nggak bisa diiris-iris kayak kue gitu ya. Maka mobil ini disebut dengan mal musya'. Mim, shin besar ya. Titik 3, alif, ain, saudaranya ghin. Musya'. Harta musya' yang itu dimiliki bersama berhak bagi siapapun yang punya saham di situ untuk meminta. Sudah? Meskipun mereka juga berhak untuk bersepakat agar dibiarkan. Saya ulang ya. Harta bersama ini berhak bagi siapapun untuk minta, dan berhak bagi siapapun yang punya saham di situ untuk mendiamkan. Sehingga kalau misalnya 10 ahli waris atau berapa tadi? B PQRS jadi 5 ya.
5 ahli waris ini sepakat, sudahlah tanah ini kita biarin aja, nanti kalau harganya sudah naik baru kita jual. Kalau mereka sepakat seperti itu, boleh untuk dipertahankan. Paham di sini? Dan jika ini yang dimaksud menunda pembagian warisan, nggak jadi masalah, sebab seluruh ahli waris sepakat. Paham? Tapi kalau ada salah satu yang minta, Ki anak rodok kere, minta warisan bapaknya, B sebagai ibu menghalangi, ibu saya urip kok njaluk warisan, gak pantas, gak sopan. RS sebagai saudara pembela ibu, dia memarahi Peggy, gak boleh kayak gitu, tunggu ibu mati. Sudah, kalau seperti ini yang terjadi, maka sang ibu berarti menghalangi hak milik orang lain. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena ibu ini menghalangi hak milik orang lain. Hukumnya tidak diperbolehkan. Paham insyaallah? Nah, inilah yang dimaksud pembahasan tidak boleh menunda warisan. Apabila di situ sampai pada keadaan menghalangi hak milik orang lain. Tapi kalau tidak sampai menghalangi hak milik orang lain tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Kita sampai jam berapa? Jam setengah 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu sehat dan istiqomah di atas sunnah apa ini? Amin. Walakum Amin. bimithlin. Mohon nasihatnya, bolehkah seorang anak menggunakan harta warisan orang tuanya yang sedang sakit? Jazakumullah khair. Dengan catatan orang tuanya lagi sakit dan punya warisan atau harta sendiri. Nah, jadi orang yang masih hidup maka tidak ada istilah warisan. Ya. Sehingga ketika bapaknya masih hidup, Pak saya minta warisan, oh bapakmu saya urip kok njaluk warisan. Itu sama dengan dongakno bapaknya mah. Ada istilah warisan itu jika orangnya sudah mati. Tapi kalau anak minta hibah bisa. Kalau anak minta hibah saat bapaknya masih hidup bisa. Sehingga misalnya anaknya minta, Pak saya tolong dikasih ini, hibah dia, boleh. Tapi nanti syaratnya anak yang lain juga harus dikasih yang sama. Paham? Karena itu kalau bapaknya sakit dan bapak punya harta lalu anak memanfaatkan harta itu, berarti dia memanfaatkan harta milik bapaknya. Tinggal selanjutnya apakah bapaknya ridho atau tidak. Kalau bapaknya ridho dan itu sifatnya diberikan berarti hibah, maka nanti tanggung jawabnya anak yang lain juga harus dikasih yang sama. Sebab hibah harus ada pemerataan. Tapi kalau bapaknya meminjamkan, ya pakai aja itu mobil, pakai aja itu rumah, tapi sifatnya pinjaman, jadi masalah dan tidak harus rata. Pinjaman itu tidak harus ada unsur pemerataan. Tapi kalau hibah harus pemerataan. Wallahu a'lam. Oh baik, nanti dapat hadiah. Oh bukan. Oke. Keliru maksud. Orang tua punya warisan dari orang tuanya. Baik, dari atasnya. Baik, terus beliau sakit. Mohon maaf Ustaz. Jadi orang tua ini dia punya warisan atau katakan dia punya harta sendiri, kemudian dia sakit. Nah, anak-anak ini rembukan. Sebaiknya apakah anak-anaknya yang membiayai orang tuanya atau menggunakan warisan ini? Ya itu. Rebutan apa Pak? Ya rembukan maksudnya rebutan merawat. Oh rembukan, ya, rebutan. Iya. Nah. Jadi maksudnya itu apa yang harus dilakukan, apa tetap dibiarkan begitu aja? Dibiarkan padahal maksudnya gimana? Dia kan punya warisan, artinya anak-anaknya tidak bisa merawat secara misalkan kalau misalkan harus masuk rumah sakit misalnya kelas 1 karena anaknya punya keterbatasan jadi kelas 3 misalkan.
Padahal kalau seandainya hartanya ini digunakan warisannya ini, mungkin dia mendapatkan yang lebih bagus. Nah, itu bagaimana Ustaz secara syariat itu apa yang harus dilakukan anak-anaknya begitu? Masya Allah, baik. Kalau harta warisan bapaknya dipakai untuk merawat bapaknya, nanti jadinya berkurang. Eman ya, ini sudah calon warisan sebentar lagi gitu. Makanya ada kadang anak yang sayang, bapaknya kenapa nggak dimasukkan ke rumah sakit? Wah, nanti mengurangi jatah warisan. Ya ini nggak benar kayak gini. Ya seharusnya kalau boleh saya sarankan, bapak punya hak terhadap harta itu sepanjang beliau masih hidup. Baik harta beliau pribadi maupun warisan dari orang tuanya. Jika memang hak pengobatan itu harus ditunaikan, maka anak tinggal tunaikan. Wong itu bukan harta anak kok. Belum jadi harta anak sampai bapaknya meninggal. Sehingga dia nggak boleh gandoli. Wah, mana timbangannya engko ilang ning rumah sakit, wis barno wae bapakne mati dhewe yo iso kok ya. Ndak boleh kayak gitu ya. Silahkan gunakan untuk biaya pengobatan bapaknya selagi masih memungkinkan. Dan kalaupun misalnya Allah takdirkan beliau meninggal dunia ya dan sampai menghabiskan warisannya, ya sudah, anak tidak boleh untuk gandoli sebab itu adalah harta milik beliau dan beliau yang paling berhak untuk memanfaatkan sebelum anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika dalam keluarga non muslim ada salah satu anaknya yang muslim, apakah sah warisan bagi anak yang muslim menerima warisan sesuai dengan perhitungan mereka? Jadi mungkin pakai hitungannya orang Kristen gitu. Bapaknya non muslim, ada salah satu anaknya yang muslim. Boleh enggak anak non muslim ini tetap dapat warisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak boleh memberikan warisan kepada non muslim dan non muslim tidak bisa memberi warisan kepada yang muslim, sehingga saling tidak bisa memberikan warisan. Lalu kalau anaknya muslim diberi warisan sesuai dengan perhitungan warisan hukum negara, karena setelah dimasukkan ke dalam hukum negara, anak ini tetap dikasih. Apakah dia berhak menerima? Jawabannya tidak berhak. Jawabannya tidak berhak. Terus solusi anak muslim ini gimana Pak? Biar dia tetap dapat harta dari orang tuanya yang non muslim. Ada dua. Yang pertama, dia bisa minta ke bapaknya wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris yang beda agama boleh. Sebab yang beda agama enggak dapat warisan. Nabi SAW mengatakan, ala la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Berarti kalau beda agama dia bukan ahli waris, maka boleh ada wasiat. Sehingga boleh ada wasiat untuk selain ahli waris, termasuk diantaranya anaknya yang beda agama. Maka anak muslim ini bisa minta kepada bapaknya, Pak nanti tolong wasiatkan senilai harta tertentu yang andaikan sama agamanya dia dapat segitu. Andaikan sama agamanya misalnya dia dapat 1/6, maka dia minta wasiat dengan nilai sekian. Tanda tangan, masukkan ke notaris sebagai saksi, notaris ikut bersaksi, tanda tangan, kuat insya Allah. Sehingga nanti dia bisa ajukan, kalaupun nggak dikasih, ini bisa dia ajukan ke pengadilan. Kalau tidak dikasih ya, meskipun kalau dia ikhlas ya sudah selesai. Yang kedua, bapak sudah mati sebelum wasiat dan dia mati non muslim. Anaknya sebagai anak muslim berarti kan tidak ada wasiat dong, bapak wis mati. Apa tekan yang kuburan Pak njaluk wasiat? Ya padha wae ya. Terus solusinya gimana? Anda minta saudara Anda. Minta kepada saudara. Duwe dulur piro sampean? Dulurku 3 kafir kabeh. Yang muslim cuma 1. Sudah? Minta kepada saudara. Boleh enggak saya minta sekian? Saya tidak berhak, tapi kalau saya minta sekian boleh enggak? Minta kepada saudara sama dengan minta jatah mereka untuk orang ini.
Kalau saudara ridho, selesai masalah. Walhamdulillah. Dan boleh ahli waris yang tidak dapat warisan minta jatah kepada ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Cukup ya? Walhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah jam 11. Ini tolong nanti diapakan sama panitia. Lalu kalau ada ustadz yang lain yang bahas masalah warisan bisa disampaikan. Insyaallah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu para penanya berhak mendapatkan buku ini, Matan Ushulus Tsalasah. Hadiah ini diapain? Hadiah dibagi. Baik, hadiahnya dibagi. Ada yang mau ini? Mau Pak? Monggo silakan Pak. Beli angkat pertama ya, angkat tangan pertama. Baik. Kau sudah angkat tangan ada apa? Hah? Belum jawab. Baik, belum dapat. Masya Allah, gimana? Hah? Pertanyaannya gimana? Coba ringkas saja. Nah. Baik. Ada yang kurang beruntung? Ya. Baik. Lima saudara, 4 saudara. Baik. Barakallahu fikum. Tadi untuk masalah disegerakan dan ditunda kita sudah jawab Pak ya. Intinya harta itu apakah mau ditunda atau disegerakan kembali kepada kesepakatan para ahli waris. Kalau ada salah satu yang minta disegerakan, berarti nunggu aset ini terjual. Kalau aset ini susah untuk terjual, rela enggak salah satu di antara saudaranya nyusui? Ya wes, kowe tak bayari aja, tak susui. Harganya ini berapa? Harga berapa itu bisa mendatangkan tim appraisal. Masya Allah. Wah tambah larang nih yang ini ya. Dikira-kira aja takon pasarannya sama masyarakat kanan kiri. Ini kira-kira pasaran rumah ini berapa? Sekian. Baik. Berarti dibagi. Ini dapat sekian, ini dapat sekian ya. Anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Lalu diputuskan. Berarti ini kalau diuangkan jadi sekian. Nyusui. Hakku 200 juta. Berarti kalau jenengan mau beli rumah ini, silakan beli hak saya, dibayari 200 juta. Sudah? Saham orang ini diakuisisi si A. Sahamnya C dibeli juga sama si A. Saman jatahi piro? Oh anak wedok 100, bayari 100. Dah, dia sudah dapat jatahnya. Jadi si A punya 3 saham. Saham miliknya, B adiknya, dan C adik perempuannya. Begitu seterusnya sampai akhirnya terbeli 100%, silahkan. Dan masalah nilai sesuai kesepakatan. Kalau misalnya merasa berat, Pak kalau ngalah saya kok berat, ya boleh nggak ngalah. Tapi kalau Anda misalnya ngalah dalam rangka menjaga kerukunan keluarga, insya Allah lebih baik. Hadiah selanjutnya, siapa yang mau? Pertanyaannya. Oh iya kan pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Pak sudah selesai waktunya Pak. Nanti di lain waktu insya Allah. Semoga nanti Allah mudahkan bisa datang ke Surabaya lagi ya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Apa makna ilmu waris setengah ilmu? Nah, baik, yang angkat tangan pertama. Gimana? Pada waktu apabila itu dibenturkan dengan yang tahu dengan tidak tahu, maka itu ilmu itu menjadi setengah, Ustaz. Hubungannya dengan warisan apa itu? Kalau tidak tahu warisan berarti setengah ilmu gitu.
Baik, silahkan mencoba jawab. Ilmu waris untuk yang sudah maksudnya gimana? Ilmu ini baik, ilmu yang membahas harta untuk orang yang sudah meninggal. Nah, disebut setengah ilmu, hubungannya apa? Setengah mati. Karena sesuatu kalau disandingkan dengan lawannya jadinya setengahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah Pak Wahyu ini dapat hadiah. Masya Allah. Orang jauh nih Pak, dari Kalimantan. Jazakallah khairan. Ini kok sudah pada bubar, berarti sudah selesai ya? Baik, kita selesai saja kalau begitu. Demikian yang bisa kita bahas, semoga jadi kajian yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amirul Bait atas dakwahnya. Dan untuk yang pertanyaannya ditanyakan, silakan menemui panitia untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih.